Halo guys, nama saya Jefferson dan selamat datang di video yang akan kacau ini. Video ini tentang apa? Video ini tentang mengajarkan dua hal yang penting, dua hal yang kita akan sering gunakan di PHP. Jika yang hal yang kita akan pelajari, dua hal yang kita akan pelajari di sini itu akan sangat berguna di PHP dalam memudahkan tugas kita, merapikan kode yang ada di PHP sehingga nggak panjang dan membuat tugas atau cara pengerjaan kita di PHP itu dengan jadi efisien. Kita mulai dulu dengan yang ada di layar, looping. Apa itu looping? Sesuai namanya, looping itu artinya perulangan. Mengulangi apa? Kode yang kita ingin. Jadi daripada kita harus menulis kode yang kita ingin untuk mencapai hasil yang kita ingin itu berkali-kali jadi Ctrl C, udah itu paste, kita nggak perlu, kita tinggal pakai looping. Looping ada tiga macam, ada for, while, dan for each. Yang aku akan kasih lihat contohnya adalah for. Kita langsung aja di kodenya. Jika bisa lihat mouse cursornya ya. Kita mulai dengan ngeset v nilainya sama dengan 10. V ini nanti akan digunakan di looping. Nah, di sini ada looping. Ini yang mengatur perulangan, dan di sini blok kode yang kita ingin ulangi. Nah, aku jelasin dulu dengan blok kode yang kita akan ulangi. Blok kode yang kita akan ulangi itu adalah sebuah kode if yang pada dasarnya di sini adalah mengecek nilai yang dikasih apakah nilai ganjil atau enggak. Jika nilainya ganjil, maka akan di display. Jadi kita dari situ kita langsung ke bagian loopingnya. Looping ini kita ngeset namanya seperti tadi lihat unders. Di sini namanya yang aku select ini itu namanya initialization atau inisialisasi bahasa Indonesia-nya. Kita mulai dengan initialization itu apa? Itu tuh yang mengatur nilai awal dari suatu perulangan atau dari suatu looping. Nah, aku lanjutin dengan jelasin di bagian kondisi karena berhubungan dengan initialization. Di sini namanya kondisi atau condition. Itu yang mengatur nilai akhir dari nanti loopingnya tuh berapa banyak. Jadi ini menentukan berapa banyak loopingnya berjalan. Jadi nanti seperti di sini kita ngeset initialization 0 dan kita ngeset conditionnya tuh kurang atau sama dengan V yaitu 10. Jadi kita ngeset perulangan 0 sampai 10. Jadi kita akan mengulangi sekitar 10 kali. Dan di akhir ini yang juga penting, mengatur dari nilai initialization tadi sampai initialization tadi itu nanti akan tambah atau kurang. Karena kita mau sampai nilai di sini 10, jadi kita tambah, nggak mungkin minus, nanti jadi min 1 min 2, enggak, kita harus plus 1 2 3 4 dan seterusnya. Kalau plus namanya increment di sini, kalau kita tulisnya jadi kayak misalnya minus minus, itu namanya decrement, tapi yang kita pakai pasti plus plus. Setelah kita tulis seperti ini dan kita udah tulis blok kode yang kita ingin ulangi, kita tinggal langsung ngetes dan dapat hasil seperti apa. Nah, seperti lihat di background di Google Chrome-nya ya, hasilnya seperti ini, 13579. Sesuai kan? Kalau kita aku jelasin lagi, karena kita ngeset nilai yang dikasih 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 dan kita minta ganjil. Ya udah, 1, 3, 5, 7, 9. Jadi sesuai. Inilah contoh dari penggunaan looping. Sekarang kita ke bagian function. Function itu seperti ini dan hasil seperti ini dari kode yang aku akan kasih. Function itu seperti ini. Ada nama, parameter, kode yang akan digunakan, dan pemanggilan. Function itu apa? Function itu pada dasarnya hal yang bisa kita gunakan di PHP untuk memanggil suatu kode atau menggunakan suatu kode di mana saja. Ya, tentu saja setelah function tulis ya, tapi di mana saja setelah itu. Nah, kapan digunakannya? Itu jika kita ingin membuat kode yang kita tulis itu menjadi rapi, dan kode yang kita pengen gunakan tuh bisa digunakan di mana aja sesuai di momen yang kita perlukan. Jadi contoh function itu sebenarnya kita tulis function, lalu kita tulis nama function yang kita inginkan, aku tulis namanya pinjaman kelas juga. Dan di sini $R dan $GG itu namanya adalah parameter. Parameter ini nanti akan digunakan di blok kode yang di dalam function tersebut. Nah, blok kodenya seperti ini. Kita bisa lihat, kita gunakan parameter yang disediakan.
Contohnya jadi return dolar $R plus dolar $G kali dolar $R. Nah, setelah kita tulis blok kode ini, manggilnya gimana? Kita tinggal tulis echo nama functionnya, tapi jangan tulis lagi dolar $R dan dolar $GG, tapi tulis lagi nilai yang kita mau kasih ke parameter yang kita telah tentukan. Jika kita ingin seperti di sini kita ngeset nilai dolar $R 2, kita tulis 2, yaitu kita tulis 5 untuk ngeset dolar $GG sebagai nilainya 5. Setelah kita panggil dan ngeset nilai parameter di sini, artinya kita telah melakukan kode di sini. Jadi kalau kita hitung ya, 2 tambah 5 kali 5, gitu ya. 2 tambah 5 kali 2. Jadi kan 12. Hasilnya begini, 12. Jadi benar, kodenya bekerja dengan sesuai yang kita mau menghasilkan nilai dari kode yang kita ingin laksanakan, yaitu dolar $R plus dolar $GG kali dolar $R. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pasti kan bisa kan? Atau bagaimana caranya mencampurkan dari yang tadi kita pelajari looping dan function? Ya, pasti ada. Contohnya seperti ini. Nih, aku kasih hasilnya di sini. Ini adalah contoh dari mencampur function dan looping. Kalau di dalam bahasa Inggris kita ngomongin, it's pretty straightforward. Gampang lah. Kita tulis function seperti biasa, function, yaitu nama function kita inginkan, aku tulisnya omi, dan parameter yang kita akan gunakan di dalam blok kode nanti $n. Nah, itu di dalam blok kodenya kita taruh looping. Loopingnya di sini tuh mirip dengan contoh kode looping tadi aku kasih. Bedanya, kalau tadi di sini tanda seru sama dengan, aku di sini pakai sama dengan. Yang pada saya ngomong, itu pakai ngecek untuk nilai genap. Jadi di function omi ini pada dasarnya aku akan minta nilai yang aku pengen tolong display angka-angka yang genap. Jadi kita ngeset dulu di bagian looping initiation-nya 0, kondisinya kurang sama dengan n, dan kita ngeset sebagai increment, yaitu kita di sini kode yang akan kita looping untuk ngecek angka genap. Nah, itu kita setelah menulis semua kode looping ini di dalam function, kita memanggil dengan echo omi, yaitu ini aku set 20. Jadi kalau kita visualize, coba bayangin di pikiran, artinya aku barusan minta ke PHP untuk ini nilai 0 sampai 20, tolong display mana aja yang angkanya genap. Jika kita minta begitu, hasilnya begini, dari 0 sampai 20. Sesuai kan? 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Itu contoh dari campuran, contoh ya, yang mungkin kurang bagus, tapi contoh campuran dari looping dan function. Nah, begitulah guys contoh dari situ. Semoga apa yang aku barusan jelaskan secara ngomongin Inggrisnya crude, yang agak hancur ini dari looping dan function dan contoh campurannya aplikasi itu gimana. Semoga itu dapat setidaknya membantu menjelaskan bagaimana looping dan function bekerja. Semoga itu telah membantu dan semoga bisa digunakan terus-menerus untuk saat kita menggunakan PHP. Sekarang itu saja dari saya. Semoga apa yang saya telah ajarkan, apa yang saya telah kasih lihat itu bermanfaat. Thank you and enjoy your day.